Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Miftah Dewi Ciptaningrum dari SMK Sabilur Rasyad. Di sini saya akan menjelaskan best practice implementasi model pembelajaran Project Based Learning dalam meningkatkan kreativitas siswa pada mapel desain busana kelas 11 Tata Busana SMK Sabilur Rasyad. Informasi umum, lokasi yang saya ambil di sini yaitu SMK Sabilur Rasyad, lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kreativitas siswa pada mapel desain busana kelas 11 dengan tema membuat desain busana kerja wanita sesuai dengan karakteristik customer. Penulis saya sendiri, Miftah Dewi Ciptaningrum. Tanggal pelaksanaan pertemuan pertama Kamis 27 Oktober 2022, pertemuan kedua Kamis 3 November 2022. Latar belakang dari praktek pembelajaran ini adalah hasil pembelajaran siswa kelas 11 pada mata pelajaran desain busana masih rendah. Hal tersebut karena siswa SMK umumnya dengan siswa SMK yang standby 24 jam di dalam pondok sangat berbeda dan dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas siswa. Jadi, di sini basic SMK Tata Busana berbasis pondok pesantren. Sehingga siswa jarang keluar dan beda dengan SMK yang di luar yang bisa standby 24 jam menggunakan handphone. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kreativitas siswa pada mata pelajaran desain busana antara lain, yang pertama, lingkungan siswa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kreativitas siswa. Yang kedua, siswa tidak mudah keluar dari pondok untuk mengeksplor dunia luar. Yang ketiga, intensitas siswa dalam mengeksplor kreativitas di internet sangat terbatas karena di lingkungan pondok pesantren. Yang keempat, rendahnya literasi dan kurang ada kesempatan melihat karya orang lain serta belajar dari karya yang telah ada. Yang kelima, siswa mudah puas dengan apa yang telah dilakukan. Dan yang keenam, kemampuan berpikir kreatif dan kritis masih rendah. Mengapa praktek ini penting dibagikan? Praktek ini penting untuk dibagikan karena agar bisa digunakan sebagai referensi atau inspirasi terbaik bagi rekan guru yang mengalami hal yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga berdampak pada perbaikan pembelajaran di dalam kelas dan yang otomatis berdampak pada siswa belajar dengan lebih baik. Peran dan tanggung jawab. Saya sebagai guru mempunyai peran dan tanggung jawab untuk terus melakukan inovasi dalam merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran baik dari metode, model, dan media pembelajaran sehingga tujuan belajar dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Penyebab masalah yang pertama adalah siswa kurang mengeksplor informasi dari luar. Yang kedua, media yang digunakan belum optimal. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan guru belum inovatif. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, guru harus lebih banyak menyiapkan referensi untuk siswa dalam menggali inspirasi karena memang dari aturan pondok pesantren tidak mengizinkan menggunakan handphone. Yang kedua, pemilihan media yang tepat agar merangsang untuk belajar. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran dan siswa. Siapa saja yang terlibat pada penelitian ini? Yang pertama yaitu guru pengampu mata pelajaran desain busana, yang kedua siswa kelas 11 tata busana, dan yang ketiga guru SMK Sabilur Rasyad yang dibuatkan desain atau sebagai customer. Yang keempat yaitu perlengkapan, membantu mempersiapkan cek keadaan LCD, proyektor, dan tablet pegangan siswa. Aksi, langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain yang pertama meningkatkan motivasi siswa, yang kedua pemilihan media pembelajaran, dan yang ketiga pemilihan model pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari pembelajaran ini adalah kreativitas siswa meningkat dari dapat dilihat dari hasil karya siswa yang bervariasi dan siswa lebih percaya diri dalam berkarya. Apakah hasilnya efektif? Mengapa?
Pemilihan model pembelajaran project-based learning dapat menumbuhkan siswa berpikir kritis terlihat dari respon yang diberikan siswa dalam menanggapi pertanyaan guru seputar materi. Yang kedua, model pembelajaran project-based learning juga dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat karya. Yang ketiga, hasil pada pembelajaran membuat desain busana kerja menggunakan model pembelajaran project-based learning terbukti efektif karena dengan model pembelajaran PJBL, siswa dapat mengekspresikan kreativitas dalam membuat desain dan difasilitasi tablet dapat mendukung pembelajaran desain busana. Faktor keberhasilan strategi peningkatan kreativitas siswa. Yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran PJBL. Yang kedua, menggunakan papan inspirasi sebagai siswa dalam berkarya. Yang ketiga, dengan melihat video fashion show. Yang keempat, menggunakan sarana dan prasarana yang sangat mendukung. Dan yang kelima, SDM-nya yang mendukung. Pembelajaran yang dapat diambil, yang pertama yaitu menambah pengalaman baru. Yang kedua, meningkatkan keberanian siswa. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan pemahaman siswa dalam membuat desain. Yang pertama yaitu menambah pengalaman baru. Sebelum membuat desain, siswa harus tahu terlebih dahulu karakteristik customer yang akan dibuatkan desain, sehingga desain sesuai dan cocok digunakan oleh customer. Yang kedua, meningkatkan keberanian siswa. Melatih keberanian siswa pada saat siswa konsultasi dengan customer, desain yang sudah siswa buat kemudian dikonsultasikan dengan customer dan disesuaikan dengan bentuk tubuh customer. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Siswa dapat membuat desain busana wanita sesuai dengan customer. Meningkatkan pemahaman siswa dalam membuat desain, di mana desain juga harus dibuat dengan teliti dari ukuran, hiasan, bukaan depan atau belakang, warna, dan garis yang terdapat dalam desain disesuaikan dengan bentuk tubuh customer. Dokumentasi ini yaitu proses pembelajarannya. Ada keterangan penjelasan dari guru, pertanyaan memantik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini siswa praktek membuat proyek dan bimbingan dari guru. Dokumentasi hasil presentasi siswa kepada teman-teman kelas. Dan terima kasih. Itulah video dari saya, best practice. Bila ada pertanyaan bisa tanyakan di email yang tertera di depan. Kemudian bisa juga via Instagram Miftah Dewi. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.